bahwa RK ini adalah banditnya dia guys. Dia bandit dia. Bandit itu maksudnya bantuan duit gitu. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Banyak sekali yayasan dan juga beberapa yayasan lah atau pondok pesantren juga itu yang ternyata palsu guys. Itu nggak ada sama sekali. Tapi tetap dapat dana miliaran gitu. Berarti kan dana miliaran kan dikorupsi sama orang yang nggak bertanggung jawab. Gitu. Jangankan bertanggung jawab dana hibah triliunan, tanggung jawab yang diduga anak sendiri aja kabur. Makin pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Gubernur yang lain nggak berani, menghadap saya berani. Kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum. 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. RK sama KDM, kalau RK selalu memuji, mengagungkan dirinya sendiri gitu. Sedangkan KDM itu dipuji. Wah bener. Rapat-rapat di hotel lagi. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran. Rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai. Curiga-curiganya kan kayak gubernur yang sebelumnya. 3 hari 2 malam di hotel. Bukannya bikin keputusan, bikin anak. Karena Pak Gubernur ini lagi apa namanya ngetren. Udah nggak tahan lagi KDM pengen bawa RK ke penjara. Dia itu banditnya. Loh. Aduh, bangke amat guys. Bangke amat. Bangunan keramat. Jadi KDM ya masih membongkar ya dana-dana hibah yang kemarin kita tuh bahas. Itu udah sampai triliunan dan sampai pusing banget KDM nih. Semakin lama dia cari audit, semakin besar anggaran yang dia dapatkan datanya. Nah, dan memang bahkan kalau kita lihat ya, kekesalan KDM ini juga terpancar kemarin. Sempat Bupati Bandung ya minta KDM ini menganaktirikan pesantren-pesantren sekarang. Karena lebih fokus ke barak gitu. Gimana nggak fokus ke barak? Uang dananya yang triliunan dimasukin semua ke pesantren, ke yayasan, nggak jadi apa-apa. Waduh. Yang memang kita diduga ya bahwa RK ini adalah banditnya dia guys. Dia bandit dia. Bandit dari dana hibah itu sampai 3 triliun katanya guys. Memang bandit RK ini. Bandit itu maksudnya bantuan duit gitu. Ya kan RK ngasih bandit kan. Bandit kan bantuan duit ya. Gitu. Dana hibah memang bantuan apa dong? Masa bantuan salep gitu? Enggak dong, bantuan duit. Ya bandit, bantuan duit gitu. Jadi memang sekarang ini masih ya dibongkar-bongkar sama KDM ya. Bandit-bandit ini ya, bantuan-bantuan duit ini ya. Dimana ternyata memang berlebihan banget. Jabar itu sampai utang ke provinsi ya, dan ke BPJS juga. Kalau kalian tahu sekarang menurut data ya, menurut data nih guys, Indonesia ini negara termiskin kedua di dunia. Karena negara pertama itu menurut data ya, dari Stockwise yang pertama negara termiskin di dunia itulah Zimbabwe. Kita nomor 2 guys. Ini mah harusnya bukan Pak Prabowo jadi presiden, RK jadi presiden. Karena dulu kan dia bisa menyulap 1000 desa miskin jadi 0. Mungkin kalau dia jadi presiden ya ribuan atau jutaan warga miskin di Indonesia bisa disulap juga jadi 0 gitu. Disulap jadi 0 bantuan BPJS. Ya kan karena udah kaya pemerintahnya, udah kaya rakyatnya ya gitu. Jadinya BPJS-nya bayar sendiri gitu. Apa seperti itu ya, ini pertanyaan kita ya gitu. Tapi memang karena ini datanya yang baru ya, memang lucu-lucu banget ya komen-komennya netizen Indonesia ya. Ada yang bilang, untuk Zimbabwe tunggu dulu ya gitu, jangan senang dulu. Kita nih Indonesia bakal jadi juara 1 loh. Juara 1 negara termiskin di dunia itu. Ada yang bilang juga kalau soal menang kita kalah. Tapi kalau soal kalah, kita menang. Jadi kita jangan mau kalah guys. Sama negara-negara Zimbabwe. Let's go yakin memang mungkin Indonesia salah satu negara termiskin ya. Tapi let's go yakin Indonesia salah satu dengan pejabat terkaya di dunia. Nah, itu keyakinan let's go. Oke, guys, kita lanjut aja membahas ini. Masalah KDM ya. Sekarang juga dikritik ya. Bukan dikritik ya. Mungkin lebih tepatnya memang dikritik oleh Bupati Bandung. Karena banyak juga yang nggak suka sama caranya KDM. Bahwa dia tuh pengennya anak-anak itu masuknya ke pesantren aja. Itu jangan ke barak. Dan mereka bilang merasa bahwa sekarang pesantren ini dianaktirikan oleh KDM gitu loh. Karena Pak Gubernur ini lagi apa namanya ngetren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji
pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Saya tadi sudah membaca Quran dengan baik, saya nanti nitip 50 juta. Karena untuk mencapai tingkatan itu lama. Tapi kalau yang tadi ngaji tadi adalah Bupati Kabupaten Bandung, saya kasih 100. Kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Wah, itu dah guys. Kabarnya sekarang Bupati Bandung ya merasa KDM ini menganaktirikan pesantren ya, gitu. Kalau kalian tahu pesantren itu pilarnya Jawa Barat sebagai istimewa. Tapi yang KDM bingung kan kenapa dana hibahnya miliaran sampai triliunan gitu. Ya karena KDM ini juga menemukan data-data bahwa banyak sekali yayasan dan juga beberapa ya yayasan lah atau pondok pesantren juga itu yang ternyata palsu guys, itu nggak ada sama sekali. Tapi tetap dapat dana miliaran gitu. Berarti kan dana miliaran kan dikorupsi sama orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Karena kalau yang tanggung jawab ya KDM. Dia yang tanggung jawab sekarang sama utang-utang sebelah kan. Nah kalau yang dulu kan jangankan bertanggung jawab dana hibah triliunan, tanggung jawab yang diduga anak sendiri aja kabur. Takut ketelan. Apa seperti itu ya, ini pertanyaan ya gitu. Emang yang dulu siapa? Nggak tahu kan, ada banyak gitu. Kalau di sini komen-komennya ada yang bilang ya gitu. Ada yang nggak setuju ya? Kenapa kalau anaknya nakal, mana mungkin mau mengaji gitu. Kalau mau mengaji itu artinya anak itu baik. Bener juga. Anak nakal kan jarang ngaji ya gitu. Bolos deh biasanya. Loh. Kalau anak bermasalah bukan ngaji ayat, Pak, tapi harusnya masuk akidah akhlak. Wah. Yang perlu dibenahi akhlaknya. Kalau saya setuju dengan Pak Deddy, iya benar. Karena dia ini nakal itu bukan karena ngajinya ya. Dia nakal karena memang nggak turut peraturan gitu. Banyak juga yang ngaji-ngaji, jago ngaji, tapi tukang es dibilang goblok. Ya kan? Itu nggak ada tukang es dibilang goblok gitu. Ada juga kan ya. Ini kenakalannya kan diredam dulu karena masih remaja. Ya itu dengan ke barak dulu ya gitu. Ini ada yang bilang juga lagi mimpi bapak ini. Lagi mimpi bapak ini maksudnya gitu. Mana mau anak-anak nakal disuruh mengaji. Ada yang bilang juga di barak juga ngaji, Pak. Jangan khawatir, KDM lebih tahu. Ya benar, karena KDM sendiri yang bilang ya program di barak itu pagi-pagi bangun tuh sholat subuh gitu, malamnya sholat maghrib gitu. Pokoknya yang sholat tuh wajib gitu. Disiplinnya dulu, disiplin waktunya dulu yang ditata sama KDM ya gitu. Dan gimana cara anak-anak ini dengerin orang tuanya dulu. Nah, permasalahannya kan anak-anak ini nggak mau dengerin orang tuanya dulu. Makanya dia nakal gitu. Jadi makanya supaya mau dengerin orang tuanya disuruh ngaji, ya disiplinnya harus dibenerin dulu dong, gitu dong Pak. Nah, dan di sini juga KDM juga menemukan bahwa besar-besar ya hadiah uang ya, kalau kalian lihat di sini di potretnya ini yang bersama gubernur lama ya, hadiah uangnya gede-gede banget guys. Ada yang 50 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 1,5 miliar, ada yang 7 miliar gitu. Dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah, saya ingin merasa itu Pak. Kalau nggak mau itu Pak. Saking pusing karena yayasan ini sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah Narugru. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadapi, saya berani, udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga, yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak.
Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Wah, itu guys, sampai bikin yayasan palsu guys. Nah, jadi KDM ini juga udah dapat data ya bahwa ada yang bikin yayasan palsu. Nah, untuk menyerap duit Pemprov. Nah, berarti kan pada saat itu, nah ini logika orang bego aja ya. Ini kan Lesko orang bego ya. Berarti kan perwakilan Jabar pada saat itu untuk bisa nyerap duit provinsi miliaran, ya berarti si bapak itu tuh, Pak Bandit itu ya, Pak bantuan duit gitu. Apakah dia yang mengusulkan untuk dibuatnya yayasan-yayasan palsu untuk dikasih dana provinsi? Nah, ini pertanyaan kita satu ya. Atau memang dia nggak tahu duit itu dipakai oleh yayasan palsu ya, dibuat yayasan palsu untuk nyurup dana provinsi. Nah, kalau menurut Lesko sekelas dia sih yang memang pendidikan tinggi masa nggak tahu? Masa nggak tahu ada yayasan palsu 5 miliar, 10 miliar, masa nggak ngecek gitu kan? Gitu. Yang katanya digitalisasi banget gitu loh. Mungkin yayasan palsunya menaungi apa? Menaungi ani-ani. Anak-anak Indonesia gitu. Menaungi LC-LC seperti Lisa Mariana. Yang katanya beasiswa untuk pendidikan ya. LC maksudnya ladies campus gitu. Cewek yang mau ngampus gitu. Ladies campus gitu kan. Ya bisa jadi kan gitu. Apa ini yayasan-yayasan palsu ini gitu. Dan KDM di sini juga bilang mungkin yang kemarin-kemarin nggak berani bongkar. Saya ini berani bongkar, mau dicaci maki nggak masalah gitu dia bilang. Apalagi dia selalu menyentil ya. Kita udah nggak perlu diomongin ya karena kita udah tahu apa yang terjadi gitu. Dengan yang sebelumnya ya gitu. Kalau di sini komen-komennya ada yang bilang, pantesan Bupati Garut selalu mengkritik kinerja KDM, ternyata dana hibahnya dipotong. Dia yang bilang juga, keren, ternyata bisnis mengatasnamakan yayasan ini dibungkus agama selama ini. Gubernur lain nih, contoh gubernur hebat. Wah, mantap KDM. Dan di sini KDM sudah tahu ya nama-nama orang yang bermain ya, yang kita duga mungkin RK juga terlibat ya, ini dugaan aja ya gitu. Dia bilang pemain-pemainnya udah tahu siapa, arahnya mau kemana, dan akan dibawa ke jalur hukum, kata KDM. Wah, KDM sibuk banget. Setelah kecenderungannya kami baca, pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum, agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung. Itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah kalau ngomong, teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu ditanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, can boga. Wah, iya ya. Jadi kita lihat perbedaan ya, satu anak kota, satu anak desa ya. Dimana KDM ini ya memang lebih sering di desa dia kan gitu. Jarang banget KDM ini untuk membangga-banggakan dirinya sendiri ya. Tapi kalau kita lihat, kalau yang satu lagi ya memang sering membanggakan dirinya. Saya dapat 180 penghargaan, saya bisa menghilangkan 1000 desa miskin menjadi 0. Kalau di sini ada yang bilang bedanya RK sama KDM, kalau RK selalu memuji, mengagungkan dirinya sendiri gitu. Sedangkan KDM itu dipuji, wah bener. Dan diagungkan oleh orang lain alias masyarakatnya sendiri. Ya setuju nih gitu. Jarang banget kita lihat KDM membanggakan dirinya sendiri ya gitu. Padahal dia lebih sering dihujat sama teman sejawatnya. RK K-nya itu kosong, KDM K-nya itu keisi. Seperti itu ya. Canda. RK betul menghilangkan desa miskin dijadikan desa melarat. Loh. Emang sekarang desa-desa 1000 desa miskin tersebut ya jadi desa melarat gitu. Alias melakukan kegiatan-kegiatan rakyat. ya gitu. Kan jadi desa miskin jadi melarat, melakukan kegiatan-kegiatan rakyat. Jadi desa kegiatan rakyatnya apa ya? Bertani, bekerja, hidup, hidup doang napas gitu, mungkin seperti itu ya. Kita nanya juga ya gitu. Karena statement ini tuh harusnya mungkin lagi proses KDM untuk mengkaji ya. Karena KDM lebih sering ke desa daripada yang satu lagi. Dan mungkin menurut Lesko nggak valid ya. Dari 1000 desa miskin jadi 0 gitu. Maksudnya jadi 0 nih, jadi desa kaya kah? Jadi desa menengah kah? Gitu. Dari 1000 desa miskin jadi 0 yang kita bantu gitu. Jadi dia mereka tetap miskin gitu. Apa nih pertanyaannya gitu. Jadi 1000 desa miskin kita membantu dari 2018 ke 2023 jadi 0 bantuannya. Apa ada kita bantuannya jadi 0 apa gimana? Nah pertanyaan Let's Go ya gitu. Karena nggak bilang juga ya jadi 0
desanya jadi kaya gitu. Kenapa? Karena saya bantu pertaniannya lebih bagus kayak gitu. Karena tiba-tiba dari 1000 desa miskin seluruh warganya beli Pajero gitu. jadi nol. Apa ini gitu? Data apa ini? Bingung kita semua ini. Setelah kita teliti ternyata banyak kata-kata yang bikin kita pikir 2 kali kan gitu. Dan Ono Surono juga ya masih lah seperti itulah, komplainan. Sekarang DPRD udah nggak punya anggaran buat rapat di hotel-hotel. Dia bilang, DPRD gara-gara KDM kita rapatnya di mana sih? Bisa jadi kita rapatnya di tempat sampah gitu loh. Ya kan bener. Tempat kalian semua itu. Tempat kalian semua untuk bisa rapatin regulasi-regulasi sampah ini supaya didaur ulang gitu. Gitu maksudnya loh. Kita dengerin dulu ya. Tiba-tiba Mendagri menganjurkan untuk rapat-rapat di hotel lagi. Di Jawa Barat itu ya sudah tidak ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Sudah efisiensi betul yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Hatur nuhun. Ngambek. Menurutku ya bener ya. Kalau KDM ini kalau kalian lihat videonya dia pagi-pagi jalan itu di mana? Di pinggir sawah kan. Dan waktu jalan dia buat video, dia tuh udah buat keputusan atau buat hal yang dilakukan hari ini ya. Mau sidak kemana, mau kemana. Dan juga KDM ini dia nggak pernah ke hotel-hotel. Kita lihat jarang banget. Kita lihat dia ke hotel-hotel kan. Kalau pagi-pagi kita lihat di mana? Di pinggir sawah. Siang-siang kita lihat di mana? Di pasar dia. Atau di jalan-jalan trotoar. Sore-sore kita lihat KDM di tempat-tempat kumuh, di tempat-tempat warga. Ya, warga-warga kumuh itu yang harus kamu bantu. Bang Ono gitu. Kalau rapat di warteg itu kan UMKM terbantu. Curiga-curiganya kan kayak gubernur yang sebelumnya. 3 hari 2 malam di hotel. Bukannya bikin keputusan, bikin anak. Mana nggak diakuin lagi sampai sekarang belum mau tes DNA kan? Nah, ya karena belum tahu ya ini anaknya dia apa bukan ya gitu. Ya kan berkaca dari gubernur yang kemarin, 3 hari 2 malam, dapat duit hotel di Wineham, Jogja, keluar duit banyak, ratusan juta. Buat Lisa Mariana. Nah, itu baru satu gubernur yang ketahuan. Kalau ada yang lain-lainnya, bupati yang lain, yang ini, itu baru 1 orang. Dan 1 kali perjalanan dinas. Takut-takutnya dugaannya banyak oknum seperti itu kan. Para cewek-cewek ini tajir dia. Ya pantas hibahnya kemana-mana, terlalu besar bengkak ini. Gubernur miris juga, saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget, padahal dia basic pesantren, basic tradisional NU, tapi ada satu kabupaten melambung tinggi. Saya nggak bisa. Terus sok sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Kabupaten Bandung, Pak Gu, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan memperlihatkannya. Siap. Di kita kirimin aja, sampein aja ke publik. Orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin, ini ditutupin. Terus. Kabupaten Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Sangat cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Iya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? Satu pesantren Dengan atau nilai? yayasan 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke. Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa? Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah. Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang lebih. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar?
sekitar 50-60 juga ya? Enggak, lebih. Dengan yayasan segala macam. Oh, dengan Lebih. Wah, itu guys. Jadi data-datanya nih udah dibongkar sama KDM ya. Jadi dia bilang, ya bongkar aja. Kita kan kasih ke publik ya gitu. Kita terbuka gitu. Kita nggak disembunyi-sembunyiin gitu. Kayak hubungan tersembunyi sama yang sebelumnya. Kesana lagi. Jadi memang KDM ini ya kalau masalah duit dia pertama nggak pelit ya gitu. Yang kedua dia terbuka aja gitu. Karena memang duitnya dia ya dia dapat duit dari usahanya dia sendiri gitu. Gubernur kayaknya dia memang mikirin Jabar segitunya ya gitu. Memang benerin yang busuk-busuk sebelumnya memang segitunya ya, bandit-bandit juga dihilangin ya, bantuan duit ya gitu. Jadi memang aneh sih kenapa banyak yang nggak suka sama KDM, terutama dari tempatnya sendiri ya, dari Jabarnya sendiri ya, dari bupatinya tadi, Ono Surono juga, Ferrell juga, terus DPRD yang walk out PDIP juga gitu. Heran banget, dikit banget yang bantu KDM ya, kecuali warganya malah bantu KDM banget. Ini nggak ngerti, let's go. Oke, thank you banget guys atas supportnya. Terima kasih banyak teman-teman hari ini. Thank you banget ya. Atas supportnya Sri Wahyu 861, thank you banget Sri Sultan kita Sri Wahyu 861, best of the best Sultan Hongkong kita, sehat selalu. Dari Lukyun, anjay 2 kali thank you banget Lukyun. Yang pertama Lukyun, dia bilang nggak cuma di Jabar, di kota-kota kecil kayak Jember pun BPJS-nya pernah dikorup. Wah, Lukyun orang Jember ya. Sampai ada yang mau pakai BPJS itu waktu rumah sakit, katanya BPJS-nya masih ngutang. Waduh, ya memang ini kayaknya banyak sih gitu. Kemarin let's go lihat di komen-komennya di Jabar banyak juga gitu karena ngutang 600 miliar, gokil. Kasian juga rumah sakitnya ya gitu. Thank you banget ya Lukyun atas supportnya. Terus yang kedua dia bilang ani anak-anak Indonesia bisa aja let's go ngelesnya. Waduh, kalau nggak ngeles itu udah metong. Ini nggak ngeles, ini mungkin beneran ya, niatnya kan mungkin seperti itu. Sedikit cerita ya, kalau pesawat kecil bisnis kelas itu cuma sedikit 3-4 row aja. Oh, masa ya? Kalau pesawat besar, kursi bisnisnya agak banyak, ada 11A. Oh gitu. Tapi tetap nggak dekat pintu exit. Yang ekonomi dekat pintu itu termasuk ekonomi premium. Oh, kalau bisnis domestik kayak Batik, Garuda, dan kawan-kawan, jelek, banyak delay-nya. Bener, setuju. Dan lain-lain ya tahu sendirilah. Baru kemarin naik Batik delay 4 jam. Gokil delay 4 jam. Kalau yang ke luar negeri biasanya naik Singapore Airlines, bagus kok, komplementernya juga lumayan, jarang banget delay. Oh gitu, ini expert banget nih Lukyun di dunia pesawat-pesawatan ya gitu. Terus gue baru tahu bisnis kelas itu cuma ada 3-4 row aja, karena nggak pernah naik juga ya. Ngapain let's go naik bisnis kelas? Waduh, karena Lukyun sering naik pesawat kemana-mana ya, semoga kita doakan Lukyun safe lah, tetap safety ya. Tapi kalau sekelas Lukyun naik Singapore Airlines kayaknya nggak seperti naik India Airlines kemarin jatuh gitu. Kayaknya Singapore Airlines nggak pernah let's go denger jatuh atau delay itu. Jarang, tapi aman lah. Kita tetap doakan Lukyun orang baik, kemanapun pasti aman, dilindungi. Ya udah guys, kalau kalian suka dengan video ini dan ingin melihat support lebih gitu, ada link sebenarnya di bawah. Kalian klik aja linknya, bisa kasih 2.000, 3.000, 5.000 sampai santai gitu. Daripada kasih tukang parkir kan, bisa komen-komen di sini juga, let's go bacain. Kenapa belibet nih bibir? Aneh banget. Atau dari super tank seperti Sultan-Sultan kita, Sultan Lukyun, dan Sultan Hongkong kita, Sri Wahyu 8161. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.